Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, dalam Islam, sholat merupakan tiang agama. Itu artinya sholat tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kaum muslimin. Ia merupakan suatu keniscayaan yang harus terdapat pada kepribadian umat Islam. Jadi, kualitas Islam dan iman seseorang tidak akan sempurna apabila tidak menjalankan sholat. Jika kualitas Islam dan iman tidak sempurna, bagaimana mungkin anak-anak kita mampu menjalani kehidupannya dengan baik? Dan bagaimana mungkin ia akan mampu menanamkan ketakwaan pada dirinya? Bagaimana mungkin ia mengenal dan bisa lebih dekat kepada Allah Sang Pencipta dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sebagai orang tua, diwajibkan untuk sadar dan paham betapa sholat sangat penting dan merupakan salah satu langkah utama untuk menciptakan kehidupan keluarga dengan penuh nuansa Islami. Sholat juga bisa mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Para pendengar, orang tua wajib mengajari anak tata cara melaksanakan sholat dengan baik dan benar sedari kecil. Hal tersebut bisa menanamkan nilai spiritual pada diri anak hingga ia besar nanti. Anak kecil diyakini lebih mudah menyerap ilmu pengetahuan. Jadi, bila sedari kecil orang tua tidak mengenalkan sholat pada anak, tak heran jika ia besar nanti, ia tidak bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Sekaligus tidak paham dan mengerti tujuan didirikan sholat itu. Perintah menyuruh anak untuk melaksanakan sholat sedari kecil disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat umur 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak sholat saat berumur 10 tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur. HR Abu Daud. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua harus memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat sejak anak berusia 7 tahun dan boleh memukul anak pada usia 10 tahun jika tidak melaksanakan sholat. Artinya, sebelum anak berusia 7 tahun, orang tua sudah wajib mengenalkan dan mengajarkan anak tata cara sholat yang baik dan benar. Salah satu caranya dengan mengikut sertakan anak sholat berjamaah bersama di rumah ataupun di masjid, mengajarkan gerakan sholat satu persatu, mengajari bacaan sholat, dan sebagainya. Pada usia anak yang masih sangat muda, mereka akan mudah merekam dan menghafal apa yang ia pelajari, sekaligus meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Ketika anak berusia 10 tahun, anak sudah harus diarahkan untuk aktif melaksanakan sholat. Orang tua harus memberikan teguran bila anak meninggalkan sholat. Tidaklah boleh kita mengasihani anak bila sudah 10 tahun dia belum juga mengerjakan sholat. Kita harus mengambil sikap yang bijak dengan menasihatinya. Kalau perlu memukulnya, namun jangan di tempat-tempat yang berbahaya. Banyak kadang orang tua tidak sanggup melihat anak harus dipukul sebab tidak melaksanakan sholat pada usianya yang masih 10 tahun. Namun orang tua diwajibkan untuk mengenalkan sholat pada anak sejak berusia 7 tahun hingga 10 tahun. Jadi ada 3 tahun rentang waktu. Dalam rentang waktu 3 tahun ini, sudah ada ribuan perintah untuk melaksanakan sholat oleh orang tua, baik itu dengan perintah maupun lisan.
Jika anak telah berusia 10 tahun dan tetap malas melaksanakan sholat, orang tua bisa memberi teguran berupa nasihat terlebih dahulu. Pukulan merupakan cara terakhir bila anak tidak bisa dinasihati dengan baik. Jangan ragu mengingatkan dan menasihati anak untuk melaksanakan sholat. Tidak ada toleransi di bidang ini, sebab sholat merupakan azas agama yang sangat penting dan wajib dilakukan. Bila orang tua salah mendidik sejak kecil, kedepannya anak akan menjadi malas dan merasa sepele pada sholat apabila orang tua tidak memberi contoh yang baik. Menyuruh anak sholat, tapi orang tua tidak sholat. Apa kata dunia? Pernahkah kita mendengar kalimat tersebut? Itulah mengapa sebelum mengerjakan sesuatu pada anak atau memberi nasihat pada anak, orang tua wajib introspeksi dan berbenah diri terlebih dahulu. Para pendengar yang budiman, perintah bermakna wajib, akan tetapi dibatasi apabila pemukulan terhadap anak mendatangkan manfaat, karena kadang-kadang anak kecil dipukul tapi tidak bermanfaat pukulan tersebut, hanya sekedar jeritan dan tangis yang tidak bermanfaat. Kemudian yang dimaksud dengan pukulan adalah pukulan yang tidak melukai, pukulan yang mendatangkan perbaikan, bukan yang mencelakakan anak. Kita tidak boleh memukul anak dengan pukulan yang melukai, juga tidak boleh memukul wajah atau di bagian yang dapat mematikan. Hendaknya dipukul di bagian punggung atau pundak atau semacamnya yang tidak membahayakannya. Memukul wajah mengandung bahaya karena wajah merupakan bagian teratas dari tubuh manusia dan paling mulia. Jika dipukul di bagian wajah, maka sang anak merasa terhinakan, melebihi jika dipukul di bagian punggung. Karena itu, memukul wajah dilarang. Hasbi As-Siddiqi menjelaskan bahwa Allah sangat memuji hamba-hambanya yang menunaikan sholat. Pertama, Allah SWT memuliakan orang-orang yang sholat dengan surga Firdaus, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka, dan orang-orang yang menjauh diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang mereka pikul dan janji mereka, dan orang-orang yang memelihara sholat mereka. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Mu'min ayat 1 sampai dengan 11. Para pendengar, orang yang mengerjakan sholat terbebas dari kebiasaan berkeluh kesah dan kikir, serta dari rasa tidak aman akan datangnya hari perhitungan, sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta, dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta, dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya. Sesungguhnya azab Tuhan mereka
tidak dapat orang merasa aman dari kedatangannya. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang mereka pikul dan janji mereka, dan orang-orang yang memberikan kesaksian mereka, dan orang-orang yang memelihara sholat mereka itu kekal di surga lagi dimuliakan. Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai dengan 35. Kemudian Allah menyebut menghusyukkan ibadah sholat sebagai sebuah bentuk ketaatan, sebagaimana dalam firman-Nya, yakni pada surah Al-Ankabut ayat 45. Dan Allah juga memuji orang-orang yang berpegang teguh pada Alkitab dan mendirikan sholat, dan orang-orang yang berpegang teguh pada Alkitab serta mendirikan sholat, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Quran surah Al-A'raf ayat 170. Kemudian Allah menerangkan hikmah mendirikan sholat, yakni pada surah Al-Ankabut ayat 45 tadi. Dan Allah menyebutkan bahwa mendirikan sholat identik dengan mengingatnya. Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran surah Toha ayat 14. Dan Allah memerintahkan agar kaum muslimin menyuruh anggota keluarganya untuk mendirikan sholat. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Para pendengar, Allah memerintahkan kaum muslimin agar menjadikan sabar dan sholat sebagai penolong mereka. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Kemudian Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Dan Allah mengelompokkan orang-orang yang menyia-nyiakan atau meninggalkan sholat ke dalam kelompok orang-orang yang mendapat siksa. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Mereka kekal kelak akan menemui kesesatan. Quran surah Maryam ayat 59. Para pendengar, sebenarnya jika selama 3 tahun sejak anak berusia 7 hingga 10 tahun, orang tua konsisten mengajar dan memerintahkan anak untuk melaksanakan sholat, insya Allah anak akan melaksanakan ibadah sholat dengan baik. Untuk itu, orang tua harus mampu memahami dunia dan keadaan psikis anak sehingga mereka tertarik untuk melaksanakan sholat. Dan orang tua yang berhasil mengajari anak untuk melaksanakan ibadah sholat bisa dikatakan telah meraih keberhasilan besar, sebab hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi anak di dunia, namun juga di akhirat kelak sebagai
amal jariah dengan nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah. Aliran pahala ini akan senantiasa mengalir sepanjang masa. Pun kita akan, bila kita mengajar dalam melaksanakan sholat, dan anak pun mengajarkan kepada orang lain, kita sebagai orang tua akan mendapat bagian pahala sebanding dengan pahala ketika mengajarkan sholat kepada anak kita. Masya Allah. Semoga kita sebagai orang tua bisa mengajari anak kita untuk melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya sejak usia 7 sampai dengan 10 tahun. Semoga dengan ini kita dapat melihat anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan kita dapat menjadikan berbagi ilmu kepada anak dengan menyuruh anak-anak melaksanakan sholat, mencintai sholat. Kita akan mendapat ladang amal untuk kebahagiaan akhirat kelak, mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Demikianlah, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.